Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Saya coba untuk jelaskan namanya pending order. Pending order itu adalah order tunda ya. Ini namanya pending order, tergolong di dalam pending order atau order tunda. Nah, order tunda ini kita melakukan order yang hanya akan kita X entry ketika memenuhi angkanya. Jadi ibaratnya kita ada penawaran, ada request ya. Kalau harga ayam sekarang harga ayam misalkan 30.000. Nah, saya tidak mau beli ayam ketika harga sekarang 30.000, tapi saya akan beli ayam ketika harganya 25.000. Nah, maka ini namanya kita menggunakan penawaran. Saya akan beli ayam, beli itu buy, ketika harga ayam itu di bawahnya dari harga ini. Maka ini namanya buy limit. Kita membeli dengan harga di bawah harga running, di bawah harga market yang saat ini, itu namanya buy limit. Sehingga nanti ketika market itu turun, harga marketnya turun, kemudian menyentuh di sini, menyentuh harga 25.000, kita order, otomatis akan order, akan entry dengan sendiri, otomatis entry buy. Kalau harganya tidak turun sampai di sini, misalkan harga 26.000, kemudian balik naik lagi 27, 28, 29, maka kita tidak jadi entry, batal. Kita bisa batalkan, bisa batal tanpa rugi. Namanya kita pending order. Buy limit itu kita membeli tunda atau membeli dengan penawaran dengan harga di bawah harga pasar. Nah, sementara yang di atas ini namanya order sell, yang di atas jual ya. Saya akan jual ayam ketika harga 35.000. Ini akan jual, tapi namanya limit karena belum beneran ya, belum jual beneran. Baru mau jual ketika harga ayam itu naik di angka ini. Kalau dia tidak naik, maka tidak jadi jual. Saya tak rugi sana. Itu caranya. Sehingga jualnya di atas harga ini. Ini namanya order sell dengan harga di atas harga runningnya. Nah, ini biasa dipakai untuk level. Ini ada resisten misalnya. Di sini ada resisten, garis resisten, harganya ini saya masuk sell limit. Nanti dengan harap resisten ini koreksi. Begitu tersentuh koreksi, maka profit. Sama dengan limit, ini biasa di area support. Ada area support, kita garis harganya berapa, kita masuk buy limit. Ketika nanti menyentuh, dia koreksi, mantul. Nah, di area level, di area support resisten, market selalu akan memantul. Coba kita lihat di area level. Di area level begini, contoh level itu di banyak yang sentuh ya, banyak membentuk satu sentuhan ya. Nah, ini oke, saya coba contohkan. Ini level. Ini di sini level. Nah, kita bisa buat harga di sini buy limit. Ya, di bawah, di lurusnya di harga sini, di lurusnya di sini kita bisa order buy limit. Di level, di support bawah, buy limit. Ketika dia menyentuh kemudian dia memantul, kita profit banyak. Kita dapat profit banyak. Termasuk kita ada di sini, ada level di sini. Ada level di sini, ada level di sini. Ya, boleh saja. Yang paling jauh levelnya contoh di sini ya. Kita ambil posisi sell limit. Sell limit. Yang di atas itu namanya sell limit. Ketika dia menyentuh level ini, menyentuh resisten, kemudian kena harga yang kita orderkan, yang kita order tundakan, sell limit, maka entry, otomatis akan entry. Nah, setelah menyentuh level dia akan turun ini. Kita dapat profit lebih. Ini kalau kita limit itu di level-levelnya, kita ambil levelnya.
Nah, satu lagi yang namanya stop. Ini tadi limit, kita cari yang satu lagi yang stop. Stop ini untuk lanjutan. Untuk lanjutan atau market lanjut. Ini biasanya breakout. Breakout. Ketika ini ada level, kemudian saya masuk di sini. Ini level resisten, saya taruh di atasnya. Kalau lepas dari resisten, ini breakout. Maka saya taruh di sini buy stop. Kalau market ini breakout, ini banyak naik, banyak lanjut naik. Di bawah pun sama ya. Nah, ini ketika ada level, kemudian saya taruh di bawahnya sini sell stop. Ketika dia breakout di sini, ini kan breakout, maka dia banyak lanjut. Contoh, ini satu contoh misalkan. Ada level di sini, ada level, tetap ada level. Ini level. Saya taruh di sini di atasnya, ini level, saya taruh di atasnya. Buy stop. Buy stop. Buy stop. Sehingga ketika dia lepas dari level, maka ini banyak breakout. Breakout kita ambil ketika dia lepas dari levelnya. Level banyak di sini. Ini level, banyak kesentuh. Kita tarik sana sini, kita tarik garis. Ini ada level naik, kemudian turun, naik lagi. Ini bahkan naik lagi, turun lagi, kemudian naik lagi, turun lagi. Nah, ini di atas itu level resisten. Kita tak ambil persis di level. Kalau ambil level ini biasa untuk limit, tapi saya ambil di atasnya. Nanti untuk stop. Stop itu selalu dikasih jarak. Yang bawah sama, yang di bawah ini ada level di sini. Ya, saya tak mau ambil persis di levelnya, tapi saya taruh di bawah. Ini untuk stop, namanya sell stop. Taruh di bawah level. Kalau stop taruh di bawah atau di atasnya level. Ya, sell stop. Karena ini turun, maka saya taruh di bawah level, di bawah support sini. Kalau dia kena, kita kena, maka market dia banyak lanjut, kan banyak lanjut. Tadi di atas sama, ini level, kita taruh di atasnya level. Begitu dia break di sana, kena, ya, ada potensial yang cukup banyak untuk kita profit di sana. Ya, kira-kira macam itu, Bu. Tapi katakan tadi tentang buy limit ataupun sell limit tu, kita kan dah taruh target ya. Target. Langsung katakan di buy limit lah, saya dah taruh harga di bawah. Langsung dia terus menurun, gitu kita profit juga. Dia tidak mantul balik. Kalau buy limit, kalau kita sendiri rugi. Oh, rugi. Iya, rugi. Contoh misalkan begini nih. Ini saya ada level di sini, saya taruh limit ya. Saya taruh sell limit, buy limit lah. Buy limit ya. Maka nanti bila dia kena, nanti tak boleh diem. Nah, ini kan kena ini. Buy limit kena. Maka 250 di bawahnya dari titik entry kita kasih sell stop. 250 di bawahnya kena, kita kasih sell stop ya, 250 di sini. Kalau dia sentuh eksekusi, dia entry, maka kita tarik 250 dari entry kita atau 300 boleh. Ini pasang sell stop ya, kita kasih sell stop ya. Masih pasang sell stopnya mesti juga. Sell stop. Nah, sell stop tapi lotnya tak boleh sama, lotnya mesti 2 kalinya ya.